Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu yang saya sayangi, teman-temanku semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ilmu Al-Quran dan aplikasinya. Perkenalkan, nama saya Bella Kusuma Putri dengan NIM 210141238 sebagai moderator. Dan anggota kami ada Sri Agusti Ningsih dengan NIM 6411420089, Revi Aprilia Putri dengan NIM 651414204, Bintang dengan NIM 71114201418, dan yang terakhir M. Agung Izul Haq dengan NIM 81114202276. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang pengertian ulumul Quran, asbabun nuzul Quran, ilmu tajwid, ilmu tafsir, dan kandungan Al-Quran. Ulumul Quran. Secara etimologi, kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu. Secara terminologi, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama, seperti ilmu tafsir, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Sri Agusti Ningsih. Dipersilahkan. Selanjutnya, asbabun nuzul Al-Quran. Asbabun nuzul Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab merupakan jamak dari kata sababun yang artinya sebab-sebab. Sedangkan an-nuzul artinya turun. Secara tekstual, dua kata tersebut memiliki arti sebab-sebab turun. Dr. Daud Athahar mengemukakan, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Jadi, yang menjadi asbab itu sendiri dapat berupa peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW yang menyebabkan turunnya wahyu atau ayat untuk menjelaskannya. Akan tetapi, tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Misalnya, ayat-ayat yang menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu dan umatnya, peristiwa masa lampau, maupun berita-berita gaib tentang masa depan, hari kiamat, surga dan neraka, dan sebagainya. Contoh ayat yang mengandung asbabun nuzul karena suatu peristiwa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya berselingkuh di hadapan Nabi SAW dengan Syuraik bin Samha. Nabi SAW mengatakan, apakah ada bukti? Jika tidak ada, punggungmu akan didera. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang laki-laki mendatangi istrinya, apa ia harus mencari bukti? Kemudian turun ayat mengenai orang-orang yang menuduh istrinya, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 6-9. Kemudian, contoh ayat yang mengandung asbabun nuzul karena pertanyaan,
sebagaimana hadis berikut. Telah meriwayatkan dan mensahihkan Imam Tirmizi akan hadis yang diterima dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi, berilah kami suatu persoalan yang akan kami pertanyakan kepada orang ini, Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi itu menjawab, tanyakanlah tentang ruh. Kemudian orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai ilmu tajwid yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ilmu tajwid yang pertama adalah pengertian. Ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu ulumul Quran. Ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Secara etimologi, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawada yang berarti memperbaiki atau memperindah. Kemudian adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil sendiri telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Waro'atil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Next. Kemudian untuk contoh dari ilmu tajwid dalam Al-Quran sendiri, diantaranya meliputi hukum nun mati yang berupa idhal halki, yang dimana nun sukun bertemu huruf alif, ha, ho, ain, hin, ha, kemudian idhom bihunah, dimana nun sukun atau tanwin bertemu huruf wawu, ya, mim, dan nun. Kemudian idhom bilahunah, dimana nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ro. Untuk contoh dari idhal halki sendiri terdapat pada bacaan khositim ida. Kemudian untuk idhom bihunah sendiri salah satunya terdapat pada bacaan yauma idin yasdur. Kemudian untuk idhom bihunah sebelumnya, oke. Kemudian untuk idhom bilahunah terdapat pada bacaan miladun ki. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, contoh ilmu tajwid selanjutnya yaitu hukum bacaan iqlab. Definisi nun sukun atau tanwin bertemu ba. Lalu ikhfa hakiki. Definisi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut. Dan contohnya seperti yang di samping. Lanjut. Lalu ada izhar syafawi. Mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba. Lalu ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Lalu idgham mislain atau idgham mimi. Hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah mim yang mempunyai harakat tersebut, mim tersebut. Dan contohnya seperti yang di samping. Lanjut. Hukum bacaan qalqalah. Itu ada qalqalah sugra. Definisi setiap huruf qalqalah yang mendapat sukun di tengah kata. Lalu ada qalqalah kubra. Setiap huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat karena mendapatkan wakaf. Next, selanjutnya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang ilmu tafsir. Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola taf'il,
yang berasal dari kata al-fasr, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Secara lisan Arab, kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata al-tafsir berarti menyingkap maksud sesuatu lafaz yang musyrik. Pengertian tafsir menurut Al-Zarkashi adalah ilmu memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Metode tafsir yang pertama, yaitu ada tafsir bil al-ma'sur. Tafsir ini merujuk kepada penafsiran Al-Quran dengan dasar periwayatan, riwayat dari Al-Quran, sunnah, dan perkataan sahabat. Contohnya ialah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengguni nasib dengan anak panah. Mengguni nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Metode tafsir yang kedua ada tafsir bi al-rai. Untuk tafsir ini merujuk kepada kekuatan rasional atau ijtihad. Metode yang ketiga, tafsir bi al-isyari, yaitu makna isyarat yang bisa ditangkap oleh kelompok khusus yang telah dikaruniai ilmu tersendiri. Seperti pada cerita Nabi Musa yang telah melakukan perjalanan jauh dalam mencari orang yang akan dijadikan sebagai guru agar mengajarkan ilmu kepadanya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Nabi Khidir dan belajar bersamanya. Lalu terbukti bahwa Musa gagal dan tidak kuat mengikuti perintahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Hal ini menjelaskan bahwa tafsir bi al-isyari merupakan tafsir yang tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang. Selanjutnya ada kandungan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kandungan Al-Quran. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama. Di antaranya yaitu yang pertama akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah ditidur dan tidak beranak pinak. Lalu yang kedua adalah ibadah. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mahmuzah. Selanjutnya, mazmumah. Selanjutnya ada hukum-hukum. Hukum-hukum yang di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Kemudian peringatan.
Tazkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka atau wa'id. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau wa'ad. Selanjutnya ada sejarah atau kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.